India. Hmm. Nah, India kan pendukungnya Israel. Iya. Nah, Betul. sekarang kalau kita lihat sekarang justru banyak orang India kerja di Israel. Hmm. Nah, itu kepentingan nasional mereka juga, ya. Kepentingan nasional mereka. Semua negara punya tanggung jawab melindungi segenap bangsanya. Jadi seandainya Iran juga masih berkeinginan untuk menghancurkan Israel umpamanya, tapi dia lupa belakangnya itu kan ada Pakistan. Di Hmm. belakang Pakistan ada India. Jadi mungkin India juga akan terlibat di dalam kancah perang ini. Jadi wanti-wantilah kalau masih menggunakan nuklir, ya kan? Iya. Tidak tahu nanti kalau dia menggunakan nuklir ya pecah perang dunia ketiga. Iya. Nah, Indonesia di mana? Oh, dia nggak bisa buka, harus host. Udah itu ada. Kedengaran Suara suaranya, kita. Pak. Kedengaran. coba. Malam. Iya malam. Ya, jelas. Ya, malam Pak Brigjen. Wah, ini kalau orang barat bilang nih, kalau dua orang kumpul, datang orang ketiga jadi ikut pintar juga nih. Ya Thank you kita kuliahnya. sharing lah. Iya, ini kalau orang-orang pinter, artinya alih-alih strategi ini ngumpul nih, pasti tajam ini pikiran kita nih. Saya senang deh, makanya mungkin di dunia barat kalau orang-orang yang jenderal ya, lulusan West Point itu pasti masuk ke corporate ya Pak ya, jadi Iya. executive chairman atau direktur gitu, karena dia punya apa ya, kayak semacam kaizen ya Pak ya, black belt gitulah untuk menjalankan organisasi. Ini saya mau nanya, ini aja Pak, mungkin back to track ya, terutama di apa konflik-konflik yang lagi panas sekarang, khususnya di front Ukraina Rusia gitu. Yang saya mau tanya Pak, dari pandangan Bapak nih sebagai militer ya, apalagi turun ke lapangan dan tahu banyak hal mengenai persenjataan yang mutakhir. Eh, Kira-kira apakah nanti entah itu Rusia atau Iran atau Tel Aviv atau si Israel sendiri akan menggunakan mini nuklir atau nuklir gitu, karena eh, kayaknya apa ya, makin makin panas gitu loh Pak. Kalau saya perhatikan sekarang, di mana kan 3 atau 4 hari yang lalu F-16 dari Denmark atau Belanda itu kan dia udah jadi datang ya. Itu kayak semacam kayak mengintimidasi Rusia. Apakah pertanyaannya sih, apakah Rusia nanti akan menggunakan nuklir ya Pak dalam perang ini? Thank you Pak Brigjen. Ya, itu masih jika kan, what if, masih peranggapan. Ya kalau tadi kan saya bilang, jika Rusia menggunakan nuklir, maka akan terjadilah perang dunia ketiga. Kalau mereka tidak ikut cawe-cawe, ya tidak akan terjadi perang dunia, jadi perang kawasan saja. Jadi di kawasan Timur Tengah saja. Tapi beginilah, ini kan sudah saling menjaga, saling siaga dengan matinya Khamenei, ya. Iya. Sekutu Israel yang ada di Eropa pasti siaga untuk menghadapi Rusia. Tapi Iya. Rusia sendiri lagi sedang menghadapi Ukraina, makanya dia tidak bisa 100% membantu Iran. Iran. Ya, tidak bisa 100% karena dia menghadapi masalah sendiri di perbatasan kan. Mau nggak mau dia pun harus wanti-wanti. Berapa pasukan yang dia kerahkan? Sekarang pasukan yang dikerahkan untuk ke Ukraina saja sudah seberapa besar. Bagaimana Ya. lagi dia kesiapannya untuk membantu Iran? Jadi sekarang yang paling sangat strategis adalah Cina dan India. Hmm. Nah, India kan pendukungnya Israel. Iya.
Nah, Betul. sekarang kalau kita lihat sekarang justru banyak orang India kerja di Israel. Hmm. Nah, itu kepentingan nasional mereka juga, ya. Kepentingan nasional mereka. Semua negara punya tanggung jawab melindungi segenap bangsanya. Jadi seandainya Iran juga masih berkeinginan untuk menghancurkan Israel umpamanya, tapi dia lupa belakangnya itu kan ada Pakistan. Di belakang Pakistan ada India. Jadi mungkin India juga akan terlibat di dalam kancah perang ini. Jadi wanti-wantilah kalau masih menggunakan nuklir, ya kan? Hmm. Tidak tahu nanti kalau dia menggunakan nuklir ya pecah perang dunia ketiga. Iya. Nah, Indonesia di mana? Nah, Indonesia di mana? Itu yang perlu dipikirkan. Nah, Indonesia udah salah langkah dari sejak awal karena mengutuk-ngutuk Israel, mendukung-dukung Palestina Iya. kan? Iya. Iya. Iya, Maksud- kenapa ini izin Pak, kenapa saya pertanyakan begini? Artinya kan kalau saya pribadi memang jualan properti ya Pak ya, dan artinya hashtag saya saat ini khususnya saya bikin di website saya, oke, Middle East is on fire gitu kan, ya you carilah tempat yang aman khususnya di Jakarta atau Bali gitu Pak Taufik. Iya. Kalau Tuhan bilang apa? Kalau Tuhan bilang ke gunung lah. Ya, Nah, itu iya, jadi cari tempat di gunung sana yang lebih tinggi iya. kan. Artinya ada momen begini yang kira-kira apa nih peluang yang bisa kita jalani, kita jalanin. Loh, kalau sekarang peluang bisnis, orang sudah tidak mikir rumah lagi. Mikirkan perut. Ya, Mikirkan perut. Sekarang ya saya melihat situasi ya di sekitar wilayah saya aja Tangerang sekarang, orang sudah makin susah untuk makan aja. ya, Iya. ya. Jangankan 40%, itu 40% kan masih di atas kertas. Itu yang Iya, serem ya Pak ya. itu nggak punya gaji. Yang nggak punya gaji ini gimana? Semua menjerit kok. Jangankan mereka. Saya juga menjerit kalau hidup saya hanya 4,1 juta setiap bulan. Betul Berapa Pak, dolar betul. itu setiap hari? Iya. Ya, sekarang hitunglah. 4 juta itu hitungnya oke lah. Eh, Katakan $120 lah per hari. Per minggu. Berapa per hari? Coba bayangin, $20. Ya, kalah dengan penghasilan ya tukang sapu di Amerika. Nah, bayangin. Jadi Iya. sekarang makin Belum parah. karin kalau di Indonesia sih saya sih udah inilah kita cari market lain lah. Market apa kalau pebisnis apa Kalau jualan cari market lain. kalau properti sekarang mungkin masih agak sepi lah ya, tapi banyak juga yang bangun-bangun rumah. Hanya pengusaha-pengusaha besar aja lah yang bangun terus. Dan sebentar lagi Jakarta ini juga gedungnya kosong gitu. Iya, Ya kita tuh tahu peranggapan ya, gedungnya kosong, nanti yang tinggal hanya setan-setan aja di situ. Jadi betul betul. itulah jawaban saya. Jadi masalah strategi ini memang rumit ya. Iya, Ya, dia simple tapi rumit gitu loh. Ya. Jadi masalah perang ini sebabnya apa? Melibatkan semua negara-negara besar. Itu masalahnya, sudah multipolar, bukan bipolar dulu seperti Amerika sama Uni Soviet ya. Sekarang kan sudah mengembang kemana-mana. Tidak ada satu negara pun yang mengaku bahwa dia negara adik kuasa. Amerika nggak bisa mengaku adik kuasa lagi. Ada Cina, ada Rusia. Jadi nggak berani lagi karena kuncinya memang di senjata nuklir. Tapi kalau mereka menggunakan nuklir itu tadilah kepemimpinan yang paling dasar dan paling kejam, ya daya hancurnya adalah kepemimpinan karena mampu membunuh jutaan manusia. Peristiwa Hiroshima sudah menjadikan contoh ya harusnya. Sudah menjadikan contoh bagaimana bom atom dijatuhkan di sana. Ya, Iya. tapi sekarang kecanggihan ini makin lama senjata ini pun makin canggih. Iya betul Pak. Tadi saya Jumlah pamer. ini ya besar Nah, TNT makin lama makin besar ya Pak ya. iya, Ya, apa itu yang tadi udah saya tunjukkan kan bagaimana senjatanya itu kecil, tapi menghancurkannya luar biasa kan daya hancurnya. Hmm. Nah, itulah yang bisa saya jawab, Dek.
Ya. Masih Thank ada you, lagi thank yang you. left Thank you, behind? Kalau tidak ada lagi, kita selesaikan Pak Paul. Pak Teddy, boleh tutup dalam doa Pak Teddy? Pak Teddy, Pak Permesta. Oh iya Pak. Pak Brigjen masih sehat-sehat Pak? Atau